Kalau kita lihat di rancangan undang-undang RUU Omnibus Law, bagian keempat soal pertanahan, pasal 127 memperpanjang jangka waktu hak pengelolaan tanah alias hak guna usaha HGU menjadi 90 tahun. Wow, ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, dan ini artinya adalah eksploitasi terhadap negara dan rakyat serta mengabdi kepada kepentingan pemodal. Omnibus Law tidak boleh lolos menjadi undang-undang tanpa disesuaikan terlebih dahulu dengan jiwa dan semangat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum, sahabat Bang Dai Channel dimanapun berada. Ada dua rancangan undang-undang yang harus kita melek-melek mengawasinya. Yang pertama adalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Yang kedua adalah rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jika di dalam RUU HIP yang ditakuti adalah lahirnya paham sekularisme dan ateisme, maka di Omnibus Law yang patut diwaspadai ialah sistem ekonomi liberal dan kapitalis. Kita dapat melihatnya bahwa konsep tersebut nampak dari draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini. Terlihat kecenderungan untuk menggeser semangat dan praktek pengelolaan ekonomi di negeri ini yang semula dari berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang mengedepankan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kepada sistem ekonomi liberal kapitalis. Kali ini saya membahas tentang RUU Omnibus Law yang berkait bidang pertanahan dan masalah haji dan umroh yang juga terdampak pada RUU Omnibus Law ini. Sebelumnya, di dua video sebelumnya saya telah membahas tentang Omnibus Law yang berkait dengan ketenagakerjaan dan juga pendidikan, yang linknya bisa dilihat di sini ya, di atas, bagi teman-teman yang belum melihat tentang video yang pertama maupun yang kedua. Sahabat, kalau kita lihat di rancangan undang-undang RUU Omnibus Law, bagian keempat soal pertanahan, pasal 127 memperpanjang jangka waktu hak pengelolaan tanah alias hak guna usaha HGU menjadi 90 tahun. Wow, ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, dan ini artinya adalah eksploitasi terhadap negara dan rakyat serta mengabdi kepada kepentingan pemodal. Seharusnya hal ini tidak diotak-atik, dan perpanjangan HGU tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu paling lama 25 tahun. Seharusnya kebijakan HGU yang saat ini diterapkan di Indonesia dievaluasi agar lebih berorientasi kepada pemanfaatan tanah yang adil, agar lebih berorientasi kepada pemanfaatan tanah secara adil kepada masyarakat, peduli sosial, bukan malah diperpanjang hingga 90 tahun. Ketentuan jangka waktu hak atas tanah di atas hak pengelolaan di dalam draft Omnibus Law, kita lihat berdasarkan pasal 127 ayat 3 ini, hak pengelolaan diberikan selama 90 tahun. Hak pengelolaan ini dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria ini telah mengatur bahwa jangka waktu HGU diberikan selama 25 tahun atau 35 tahun kepada pemohon, maksimal 35 tahun.
yang memenuhi persyaratan undang-undang. Jadi luar biasa. Pada masa penjajahan aja, pemberian konsesi pada perkebunan Belanda, kita tahu hanya 75 tahun. Sekarang RUU Cipta Kerja Omnibus Law mau menjadikan HGU sampai 90 tahun. Lebih parah menurut saya dibandingkan saat kita masih dijajah. Juga hal yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan kita adalah kewenangan pemerintah pusat yang bisa menerbitkan jenis-jenis hak baru di atas hak pengelolaan. Sebab hak pengelolaan dapat dikonversi menjadi HGU, HGB, dan hak pakai atau HP bagi kepentingan pemodal. Ketentuan ini merupakan bentuk penyimpangan hak, menguasai dari negara, dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Tiba-tiba dengan dalih menciptakan norma baru, hak pengelolaan ini seolah menjadi jenis hak baru yang begitu powerful, yang kewenangan yang diberikan kepada pemerintah. Jika ketentuan soal hak pengelolaan atas tanah tersebut disahkan, maka ketimpangan penguasaan tanah akan semakin besar, dan korporasi besar akan semakin mudah untuk melakukan praktek monopoli. Karena apa? Karena jangka waktu hak itu yang sangat lama, selama 90 tahun. Ini cara yang tersembunyi dari pemerintah yang ingin kembali memprioritaskan HGU, hak guna bangunan, hak pakai untuk investor besar, untuk pemodal besar. Di tengah ketimpangan penguasaan tanah akibat monopoli perusahaan yang sudah terjadi selama ini yang kita tahu sangat luar biasa. Ketentuan soal jangka waktu hak pengelolaan atas tanah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tahu Mahkamah Konstitusi keputusannya nomor 21/22 tahun 2007, di mana di sana diputuskan MK membatalkan pasal 22 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang mengatur pemberian hak guna usaha selama 95 tahun. Pasal 22 ini telah diputuskan ditolak karena melanggar konstitusi. Jadi sahabat sekalian, Omnibus Law Cipta Kerja sangat mengedepankan kebebasan pasar, sehingga sesuai dengan hukum alamnya yang akan keluar sebagai pemenang dalam persaingan ekonomi adalah yang paling kuat. Mereka adalah para pemilik modal, terutama para pemilik modal besar. Jika Omnibus Law diberlakukan, maka ekonomi Indonesia hanya akan berputar dan dikuasai oleh segelintir orang yang kaya. Dan rakyat, tentunya rakyat banyak, kita-kita ini akan menjadi manusia-manusia yang tidak berdaya, yang hidupnya sangat tergantung kepada belas kasihan dari mereka yang kaya dan super kaya tersebut. Selain dampak ekonomi, Omnibus Law juga dinilai akan berdampak kepada kerusakan bidang lainnya, seperti politik. Sebab para pemilik modal dengan kekuatan ekonominya yang bakal berupaya untuk membiayai dan membeli para politisi dan para pemimpin, ya. Akibatnya kebijakan yang diterbitkan para pemangku kebijakan, para pemangku kepentingan tidak lagi berorientasi pada rakyat, tapi berorientasi kepada yang membiayai dan memodali mereka. Oleh karena alasan-alasan itu, saya sangat sependapat dan sangat setuju dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia yang berpandangan bahwa Omnibus Law tidak boleh ditetapkan sebagai undang-undang karena banyak mudaratnya. Ada lagi masalah di Omnibus Law Cipta Kerja ini yang terkait haji dan umroh, yang menyangkut kepentingan khusus umat Islam di dalam menjalankan ibadah agamanya, dan bukan untuk semua warga negara. Dan itu hak azazi warga muslim yang bersifat khusus, yang dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadinya akan aneh kalau kepentingan ibadah umat Islam, umroh dan haji ini
tapi diurus oleh orang yang beragama lain. Jadi ketentuan undang-undang tentang haji itu, haji dan umroh, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, bukan bersifat diskriminatif. Dan itu sudah sesuai dengan pasal 28H ayat 2 dan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sama sekali tidak diskriminatif. Dan menjadi kewajiban pemerintah mengatur kemudahan prosedur haji dan umroh oleh warga muslim itu. Dan itu termasuk bersifat lex specialis, khusus bagi warga negara Indonesia Muslim. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 8 tentang haji dan umroh diubah melalui Undang-Undang Omnibus Law dan menghapus ketentuan itu, maka undang-undang itu menjadi inkonstitusional. Karena kekhususan dan pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang dan memperhatikan nilai-nilai moral dan agama. Itulah adalah bagian hak azazi warga negara Indonesia yang muslim, yang dijamin konstitusi di Indonesia. Sahabat sekalian, Undang-Undang Omnibus Law ini kita tahu menggabungkan aturan dari beberapa substansi yang berbeda-beda di bawah satu payung hukum. Ada kurang lebih 1000 lembar dan 1224 pasal yang terdampak dan berimbas kepada 76 undang-undang. Berkait dengan kemajuan ekonomi, tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Omnibus Law tidak boleh lolos menjadi undang-undang tanpa disesuaikan terlebih dahulu dengan jiwa dan semangat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, mari kita kawal Undang-Undang Omnibus Law ini, karena bila Undang-Undang Omnibus Law ini disetujui oleh DPR, maka hanya bisa dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Agar pertumbuhan dan kemajuan ekonomi apapun namanya itu tidak dinikmati oleh segelintir orang saja. Sementara rakyat banyak di negeri ini hanya akan mendapat ampas-ampasnya saja. Ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu kita harus kawal, bahu-membahu mengingatkan. Dan ini adalah hal yang sangat penting untuk kita bisa mengawal ini, karena demi kesejahteraan bangsa Indonesia, ya, rakyat Indonesia ini yang banyak, ya, yang mayoritas bisa menikmati sumber daya manusia yang begitu luar biasa kita miliki, sumber daya alam yang kaya luar biasa, dinikmati oleh semua bangsa Indonesia, tidak hanya dengan dinikmati oleh segelintir orang-orang tertentu saja yang memiliki modal yang kuat. Demikian sahabat Bang Dai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan subscribe channel ini gratis kok.